so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bina Dharma dari kelas TE3A. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah dasar sistem telekomunikasi, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan dengan tema antena teoristis. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami cara kerja dari antena dan menjelaskan terjadinya antena dipol. Oke, langsung saja kita menuju pada materinya. Kegiatan belajar 4. Antena teoristis. Kita bisa lihat di sini ada 4 gambar, gambar A, gambar B, gambar C, dan juga gambar D. Ini merupakan cara kerja dari antena. Yang pertama, pemancaran gelombang elektromagnetis. Jadi, lingkaran resonator pada gambar A, jika kumparan diperkecil, terjadilah gambar B. Dan jika kedua plot dari kapasitor dijauhkan satu sama lain, maka terjadilah gambar C dan juga gambar D. Pada gambar A adalah lingkaran resonator tertutup dan gambar D adalah lingkaran resonator terbuka. Dalam kedua resonator tetap dijumpai medan magnetis dan elektris yang saling berganti. Pada resonator tertutup, kapasitansi dan induksitansi terpusat pada masing-masing komponen. Sedangkan pada resonator terbuka, kapasitansi dan induksitansinya terbagi pada sebuah kawat. Sehingga pada resonator terbuka, kedua medan mendesak pada ruangan sendiri-sendiri. Berikut merupakan gambar dari antena pemancar. Resonator terbuka. Jadi, jika bertugas mengirim energi frekuensi tinggi, itu disebut antena pemancar. Dan jika untuk menerima energi frekuensi tinggi, itu disebut dengan antena penerima. Oke, kita balik ke materi kembali. Antena diberi energi frekuensi tinggi melalui pemindah energi sesuai dengan keadaan getaran energi. Dalam antena mengalir arus atau terdapat tegangan antara ujung-ujung antena. Arus akan membangkitkan medan magnet berbentuk ring di sekitar antena. Dan tegangan untuk membangkitkan medan listrik antara ujung-ujung antena, kedua medan akan dipancarkan ke udara. Dan medan pun berganti-ganti magnetis dan listrik satu sama lain mempunyai sudut 900 dan keduanya membentuk pemancaran elektromagnetis dari antena. Medan magnetis yang berjalan juga disebut gelombang elektromagnetis. Oke, next. Berikut merupakan gambar dari medan magnet pemancar. Dan yang kedua, proses pemancaran dan penerimaan. Pada gambar pertama, medan magnet dan medan listrik dipancarkan satu sama lain untuk membentuk sudut 900. Dan medan listrik membangkitkan tegangan pada antena batang, medan magnet membangkitkan tegangan pada kumparan. Yang ketiga adalah tegangan batang dan kawat panjang. Pembagian tegangan dan arus pada antena. Dalam antena mengalir arus bolak-balik frekuensi tinggi. Pada ujung antena, elektron-elektron tidak dapat bergerak ke sana kemari, maka pada posisi ini arusnya adalah 0. Dan pembagian tegangan pada frekuensi yang berbeda-beda mempunyai arus paling besar pada titik kaki antena. Jadi, antena berada dalam resonansi dengan frekuensi penerimaan. Jika lebih panjang, maka arus menjadi lebih kecil. Tegangan antena terbangkit bergantung pada kuat medan penerimaan E,
dan panjang antena H. Kumparan yang dipasang seri dengan kawat antena juga bisa memperbesar induktansi resonator dan memperkecil frekuensi resonansi. Kumparan ini mengakibatkan perpanjangan. Jadi perpanjangan antara antena akan memperkecil kapasitas antena dan mengakibatkan pemendekan antara, dan disebut juga kapasitor pemendek. Dan juga seperti antena ferit. Antena ferit adalah batang ferit mempunyai permeabilitas yang besar dan mempunyai daya hantar medan magnet yang baik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu antena dipol. Yang pertama, terjadinya antena dipol. Beban pada R dipasang pada generator frekuensi tinggi. Skema tahanan R terhubung, hanya tahanan gelombang. Terdapat penyesuaian antara beban dan penghantar. Energi dari generator dipindahkan ke tahanan beban R. Dengan demikian, penghantaran tidak memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dan jika tahanan R dilepas, maka energi akan dipantulkan kembali ke generator. Dan juga dengan begitu, ada sedikit energi yang dipancarkan. Kemudian, kedua penghantar pun pada gambar kanan direntangkan seperti gambar kanan. Maka akan banyak energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetis. Demikian terbentuknya antena dari penghantar yang disebut dengan antena dipol. Seperti pada antena batang, kualitas pancaran antena dipol juga tergantung panjang antena dalam perbandingan dengan gelombang yang digunakan. Oke, next. Yang kedua adalah bentuk antena dipol. Dua antena batang dengan terminal yang sederajat dinamakan dengan antena dipol. Ini berhubungan dengan pada gambar di samping. Antena dipol tertera adalah antena semacam itu yang panjangnya ditala atas panjang gelombang yang diterima. Antena ini memberikan tegangan penerimaan yang besar dibandingkan antena yang tidak tertela. Di sini akan diperoleh pembagian tegangan dan arus sepanjang antena yang simetris. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antena berelemen banyak. Fungsi antena berelemen banyak adalah untuk penguatan dan perbandingan muka belakang suatu antena akan bertambah besar jika di muka dan di belakang antena dipol atau dipol terlipat diletakkan bidang-bidang yang lain secara paralel pada jarak yang tertentu. Berikut merupakan gambar dari antena yang berelemen banyak. Dan pada antena berelemen banyak ini, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya dan juga penguatannya. Dan pada prinsip kerjanya, setiap batang menerima energi dan memancarkan kembali energi ini. Batang-batang yang bertetangga mengambil kembali sebagian energi yang dipancarkan tadi. Jika batang-batang itu terletak dalam jarak yang baik, keadaan ini memperlihatkan suatu pengganding pemancaran. Cara ini ditemukan oleh ahli fisika Jepang Yagi dan Uda. Dan penguatannya. Penguatan suatu antena penerimaan adalah perbandingan dari daya yang diberikan pada antena ini PA dengan daya PN yang diberikan oleh antena pembanding. Jadi jika kedua antena berada dalam medan elektromagnetis yang sama dan arah penerimaan yang sama, penguatan dinyatakan dalam dB, misalnya G sama dengan 16 dB. Berarti bahwa antena yang diuji mempunyai tegangan keluaran sekitar 16 dB lebih tinggi dari antena pembanding. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang perbandingan muka belakang atau front to back ratio. Perbandingan muka belakang adalah suatu ukuran keterpengaruhan arah dari antena dan dinyatakan sebagai perbandingan logaritmis. Dan antara Yagi, batang terpanjang yang terlihat dari pemancar berada di belakang dipol terminal melemparkan kembali energi dipol terminal dan sekaligus melindungi medan dari sisi yang lain. Jadi,
Batang ini disebut dengan reflektor. Batang-batang yang pendek di muka dipol terminal mengalirkan energi yang terkonsentrasi dari arah pancar. Dengan demikian, dicapai jauh energi yang diterkuatkan pada dipol terminal. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari tugas yang telah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dapat dijadikan masukan dan mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you